Talibin masih ada qaul dhaifnya. Beliau mengatakan ini ada dua pendapat yang lebih sahih ini pendapat dhaif masih disebutkan. Nah, beliau di sini diganti, tidak disebutkan lagi. Bilafdhin mubin, yang mana aku sebutkan dengan kalimat ataupun lafaz yang lebih jelas. Wa hadzaftu minhul khilaf, dan aku hilangkan perbedaan pendapat. Rauman litaisirihi ala raghibin, tujuannya adalah untuk memudahkan orang-orang yang mau belajar. Wa sammaituhu bimanhajit tullab, aku namakan kitab ini manhajut tullab, rajian minallahi an yantafi'a bihi ulul albab, aku mengharap kepada Allah agar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang cerdas. Wa as'aluhu taufiqa lis-shawab, dan aku memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wal fauza yaumal ma'ab, dan kemenangan di hari kiamat kelak. Baik, ini adalah pembukaan beliau, yang mana beliau tunjukkan apa tujuan beliau untuk meringkas kitab Imam An-Nawawi. Kitabut Taharati, kitab taharah. Inama yutahhiru min ma'i'in, yang bisa mensucikan dari benda-benda yang cair. Ma'un mutlaqun, adalah air mutlak. Di sini mensucikan, di sini mensucikan dari najis ataupun mensucikan dari hadas. Menurut mazhab Syafi'i, hanya air mutlak yang bisa mensucikan hadas ataupun mensucikan najis. Mensucikan hadas yaitu untuk wudu dan untuk mandi junub ataupun mandi haid, dan mensucikan dari najis yaitu membersihkan benda yang terkena dengan najis. Apa yang bisa mensucikan itu? Ma mutlak, air mutlak. Apa itu air mutlak? Nah, ini bisa nggak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Menurut Anda nggak bisa. Nggak bisa. Air mutlak, air mutlak, air mutlak. Nggak bisa. Karena air mutlak dalam fikih juga harus ditafsirkan. Apa itu? Wa huwa ma yusamma ma'an bila qaidin, yaitu sesuatu yang bisa dinamakan air tanpa ada embel-embel di depannya. Berarti dalam bahasa Indonesia, air mutlak itu adalah air, selesai. Gak usah pakai mutlak, air. Maksudnya apa? Seandainya antum meminta seseorang untuk mendatangkan air, tolong ambil air, kemudian antum datangkan ma mutlak, maka antum akan mengiyakan bawaan dia. Adapun air yang baru dinamakan apabila ditambah embel-embelnya, air kelapa, air tebu, air mawar, yang orang tidak akan, kalau antum bawa air dari air sumur, air ledeng, air sungai, air, akan semua akan mengatakan ini air, mau dari manapun nggak peduli. Maka ini dinamakan ma mutlak. Apa makna mutlak? Yaitu bila qaidin. Mutlak itu adalah tidak terikat. Qaidin itu terikat. Jadi ada air, penamaan dia air tidak terikat dengan embel-embel yang lain. Adapun air yang baru diakui dari permintaan apabila ada embel-embel yang lain, ini bukan ma mutlak. Seperti Anda minta air kopi, minta air teh, minta air sabun, minta air atau membawa air bening, orang tidak akan
mengakuinya. Tolong diperhatikan seperti ini karena orang terkadang sulit paham apa itu air mutlak. Jadi dalam bahasa Indonesia air mutlak adalah air, selesai. Karena kalau yang biqaid air ini, air ini, air ini, air ini. Itu namanya qaid, harus diikatkan baru kita pahami. Kalau air apapun yang membawa dan selama itu dinamakan air, itu adalah dinamakan air mutlak. Wa huwa ma yusamma ma'an bila qaidin. Baik. Itu di kitab yang Ana bagikan itu, Ana cari di Pasar Tanjung nggak ada yang manhajut tulab. Akhirnya Ana itu ketikan Ana dulu itu. Jadi Ana bikinkan model kitab zaman dulu gitu, tanpa ada titik, tanpa ada koma. Karena di buku Ana juga nggak tanpa titik atau koma. Hati-hati salah baca ya. Salah baca mubtada khabarnya hancur-hancuran, hati-hati. Baik. Bila qaidin, titik. Famutaghayyirun bimukhalitin tahirin mustaghna anhu taghayyuran yamna'ul isma. Ini sudah taghayyuran yamna'ul isma, khabarnya adalah ghairu mutahhirin. Famutaghayyirun mubtada bimukhalitin tahirin mustaghna anhu taghayyuran yamna'ul isma ghairu mutahhirin. Nah, itu cara bacanya seperti itu. Adapun air yang bercampur, mutaghayyir, dengan apa? Bimukhalitin tahirin, dengan campuran benda-benda yang suci. Berarti antum langsung teranalisa di pikiran antum, bagaimana kalau tercampur dengan benda najis? Oh, ada hukum sendiri. Ini pokoknya hukumnya adalah air tercampur benda suci dulu. Baik. Taghayyuran mustaghna anhu. Yang kedua, syaratnya adalah benda yang suci itu mustaghna anhu, yang tidak dibutuhkan oleh air. Yang kita semua ini bukan benda yang ada dalam air. Berarti ada air yang tercampur dengan benda-benda yang suci, dan benda yang suci itu tidak bisa kita pisah dari air. Dan ini nggak akan masuk ke dalam hukum yang ini. Pokoknya hukum yang kedua ini, air yang kedua ini adalah air yang bercampur dengan benda suci. Benda suci tersebut, benda yang bisa dipisahkan dari air, mustaghna anhu, itu yang tidak dibutuhkan oleh air. Nah, apa contoh benda-benda yang bercampur dengan air, nggak bisa dipisah dari air? Dia pasti dalam air. Tidak bisa tidak. Lumut, ganggang. Saat berubah warnanya, Ustaz, jadi apa? Warna hijau. Kenapa? Memang muncul dari air. Selesai, sudah, nggak masalah. Itu bukan air, itu suci itu masih. Karena dia bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dipisah dari air, ataupun bercampur dengan daun-daun yang berada di atas kolam itu. Dia pasti jatuh ke bawah, nggak bisa dipisahkan dari air tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, taghayyuran yamna'ul isma. Berubahnya itu berubah yang bisa mengubah nama air mutlak. Isma di sini ismul ma'il mutlak. Berarti ada benda-benda. Baik, sekarang mari kita ambil satu-satu. Ada benda-benda
yang dia suci. Dia bukan benda yang tidak terpisah dari air. Contohnya sabun. Tapi dia bercampur dengan air, campurannya itu la yughayyiru lisma. Kecampur, tapi pencampurannya itu tidak menghilangkan nama air mutlak. Kita tahu air ini bercampur gula, dan gula itu suci, terpisah dari air, bukan bagian dari air. Tapi percampurannya itu bercampur dia. Tapi bercampurnya itu tidak sampai mengubah air mutlak. Walaupun berubah. Berarti kalau tidak sampai berubah dia masih air mutlak. Tapi kalau sudah sampai mengubah nama air mutlak, ghairu mutahhirin. Nah, jadi kapan air mutlak berubah menjadi tidak bisa mensucikan? Kalau berubah dengan sesuatu yang suci, dia suci, benda tersebut bukan benda bagian dari air, kemudian berubahnya benar-benar berubah, mengubah air mutlak. Di sini anak katakan, berarti berubahnya air mutlak dengan benda suci yang dimasukkan ke dalamnya ataupun masuk ke dalamnya, tidak bisa kita vonis secara global air tersebut tidak bisa mensucikan lagi. Tapi hukumnya harus kita tidak bisa kita vonis dengan hukum tertentu, harus kita periksa satu persatu. Antum nggak bisa tanya bilang sama anak, Ustadz, ini air 1 ember ini bercampur rinso. Bercampur rinso 1 sendok. Bercampur gula 1 sendok. Masih mensucikan nggak Ustadz? Jawabannya apa? Wallahu a'lam. Bawakan ke sini anak lihat. Karena untuk syarat yang ketiga ini, taghayyuran yamna'u lisma, itu butuh ijtihad. Ini sudah mengubah dari air mutlak enggak? Oh ini tidak, ini belum mengubah. Masih dominan airnya. Jadi itu harus diperhatikan. Ini benar-benar ijtihad. La turabun wa milhu. La turabun wa milhu ma'in wa inturiha fihi. Tidak termasuk air yang berubah tadi, air yang ghairu mutahhir itu, apabila yang dicampur adalah tanah. Maka apabila ada air mutlak dikasih tanah, bercampur tanah, menjadi keruh, menjadi berubah warnanya, maka dia tetap mutlak. Jadi tanah, wa milhu ma'in, dan garam air. Kok ada garam air? Berarti ada garam lain. Ada garam gunung namanya. Nah, untuk melihat tadi nanti ada garam laut, ada garam gunung. Garam laut dari air, garam gunung dari batu-batuan gunung, barang tambang dia. Nah, kalau tanah dimasukkan ke dalam air atau garam dimasukkan ke dalam air, berubah dia, berubah. Tapi perubahannya ini tetap membuat dia dinamakan air mutlak. Nggak ada pengaruhnya. Berubah air mutlak dengan tanah ataupun dengan garam. Wa inturiha fihi, walaupun dimasukkan ke dalamnya. Mungkin ada yang bilang, oh enggak, itu berlakunya bagi air yang berubah dengan tanah wadahnya. Air yang memang air laut. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Baik itu air bening, antum kasih tanah. Dia tetap tahirun mutahhirun ataupun air mutlak. Air bukan air laut, antum kasih garam laut, tetap airnya air mutlak, bisa suci dan mensucikan. Jadi nggak usah aslinya air laut, nggak usah aslinya air
tanah atau masukkan garam laut, dia tetap airnya suci dan mensucikan. Wa kuriha syadidu harrin wa bardin. Dimakruhkan menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin. Dari sisi apa makruhnya? Lihat, air itu air suci mensucikan. Sah digunakan untuk wudhu, tapi makruh. Nah, kita tanya, makruhnya dari mana sisinya? Ternyata disebutkan, makruhnya adalah liman'il isbagh. Karena biasanya orang berwudhu dengan air seperti itu, sulit untuk menyempurnakan wudhu. Itu di dalam syarah Anda baca, sulit untuk menyempurnakan wudhu. Wa mutasyammisun bisyurutihi. Wa di sini maksudnya wa kuriha mutasyammisun bisyurutihi. Dan dimakruhkan juga menggunakan air yang terpanasi dengan panas matahari. Tapi dengan syarat-syaratnya. Di dalam syarah disebutkan di atas syaratnya yang menjadikan makruh menggunakan air yang dipanasi oleh matahari adalah fi ina'in muntabi'in ghairi naqdin, ya, kahadidin, di bejana logam yang bukan logam emas dan perak. Contohnya apa? Seperti besi. Jadi kita ambil saja di bejana besi. Biqatrin harin, di daerah panas. Kal Hijazi, seperti negara Hijaz, Mekah dan Madinah. Fi badanin, bila digunakan di badan. Makruhnya bila digunakan di badan. Berarti kalau digunakan untuk membasuh najis yang ada di tempat, tidak makruh. Walam yabrud, dan tidak dingin kembali. Jadi baru dinamakan makruh menurut mazhab Syafi'i air yang dipanasi oleh matahari apabila ada di bejana besi. Daerahnya memang daerah panas. Kalau digunakan di badan dan air tersebut tidak berubah jadi dingin kembali. Kenapa? Apa tujuannya itu? Ya, mari baru kita tanyakan. Kenapa sih dimakruhkan? Ternyata alasannya bukan airnya, khaufal barasi, khawatir terkena penyakit sopak, penyakit kulit lah, salah satu penyakit kulit lah, menggunakan air tersebut. Mungkin mereka di zaman itu melihat secara kejadian yang ada, orang yang menggunakan air seperti ini mudah terkena penyakit kulit, sehingga mereka memakruhkan bukan dari sisi airnya tapi dari sisi kesehatannya. Nah, jadi yang untuk baca dalam mazhab Syafi'i, fikih Syafi'i lebih ringkas lagi, makruh menggunakan air musyammas misalnya. Nah, tapi ternyata itu tidak mutlak, ada syaratnya untuk memakruhkannya. Wal musta'malu fi fardin, air musta'mal yang dari air musta'mal pada anggota badan yang wajib untuk dibasuh ketika wudhu ataupun ketika mandi.
Ini dinamakan air musta'mal ya. Air musta'mal itu adalah air yang digunakan ketika membasuh badan kita dari hadas, kemudian air tersebut keluar menetes. Itu dinamakan air musta'mal. Cuma harus diberikan syarat lagi, baru dinamakan air musta'mal. Yang akan kita lihat hukumnya sekarang ini adalah apabila dia menetes dari anggota badan yang wajib dibasuh ataupun pada saat wajib dibasuh. Adapun pada wudu yang sunnah, maka yang netes itu tidak musta'mal namanya. Antum wudu mengangkat hadas, maka yang menetes di sini, maka ini sudah musta'mal, sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Tapi kalau antum wudu sunnah, berarti nggak ada hadasnya. Yang mengalir dari tangan antum, dari wajah antum, berarti itu air suci dan mensucikan, karena dia tidak mengangkat hadas pada diri antum, karena memang antum tidak berhadas. Jadi air musta'mal itu tidak secara mutlak. Pokoknya kalau sudah digunakan di tubuh kita jadi musta'mal. Enggak. Digunakan apa dulu? Fi fardin. Pada yang wajib. Karena yang sunnah tidak ada hadasnya lagi. Begitu juga yang tidak wajib adalah basuhan kedua dan ketiga. Basuhan pertama yang keluar netes musta'mal, sudah sempurna. Antum basuh lagi tangan, netes lagi, itu bukan musta'mal lagi, karena hadas sudah terangkat dengan basuhan yang pertama. Basuhan kedua bukan air musta'mal yang dibahas di dalam fikih. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Karena orang menganggap air musta'mal pokoknya sudah digunakan di tubuh, nggak boleh gunakan lagi. Ataupun bahkan ada orang yang mengatakan, yang bermazhab Syafi'i katanya, tidak sah berwudu dengan cara mencelupkan tangan ke dalam timba. Menurut mereka wudu itu harus tuang, mencelupkan tidak boleh. Sehingga anak pernah di sebuah masjid di Aceh itu, waktu singgah dari perjalanan dari Banda Aceh ke Melabuh, jadi mereka di musola masjid kalau nggak salah. Nah, jadi waktu itu tahun 2000 itu nimba dari sumur sendiri. Nah, waktu kita angkat sampai ke atas, ternyata timba itu sengaja dibolongin samping. Orang-orang desa itu malah memuji. Oh, bagus seperti ini ya. Kita langsung gak usah tuangkan lagi, taruh di sini, langsung kita wudhu dengan bolongan itu. Ini saking ekstrimnya, khawatir berwudhu dengan air musta'mal. Maka seakan-akan kalau berwudhu dengan mencelupkan itu bukan mazhab Syafi'i. Itu kan menjadikan air musta'mal. Berarti kita bilang sama orang ini, ya belajar lagi. Belajarlah bagaimana cara berwudu menurut mazhab Syafi'i yang mengatakan ada air musta'mal, berwudu dengan cara mencelupkan tangan ke dalam ember. Kalau dia bisa, Masya Allah, ngajinya bagus. Kalau nggak bisa, ya berarti dia ngajinya cuma ngaji umum saja, mengatakan air musta'mal, nggak boleh dicelup. Ya. Itu dengan cara apa? Dengan cara mengetahui kapan dinamakan mengangkat fard, kapan dinamakan membasuh anggota yang wajib dibasuh. Itulah kita bisa mengetahui musta'mal atau tidak musta'mal. Wal musta'malu fi fardin ghairu mutahhirin
in qalla. Air yang sudah digunakan untuk mensucikan badan dari hadas, yang hadas tersebut berarti itu adalah pemakaian yang wajib, maka ghairu mutahhirin, maka dia tidak bisa dipakai untuk mensucikan yang lain lagi. In qalla, kalau sedikit. Kalau banyak, setelah dikumpulkan banyak, standar banyaknya adalah 2 qullah, dia berubah menjadi suci kembali ataupun mensucikan kembali. Jadi di sini kita punya berapa jenis air di sini? 3. Sampai sini berapa jenis? 3. Yang pertama, tahirun mutahhir, suci dan bisa mensucikan. Dia suci, maksud suci boleh diminum, dan dia mensucikan, bisa digunakan untuk wudhu, mandi ataupun membasuh najis. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Apa maksud suci? Boleh diminum. Apa dimaksud suci? Kena badan tidak batal sholat. Dan tapi dia tidak mensucikan. Maksudnya tidak boleh dipakai untuk wudhu, untuk mandi, untuk membasuh najis. Suci tidak mensucikan. Air apa ini? Air yang berubah dengan bercampurnya benda suci. Yang kedua, air mustakmal. Yang ketiga, air suci mensucikan tapi makruh menggunakannya. Air suci dan mensucikan, makruh menggunakannya. Baik, jadi sudah 3 jenis air. Wala tanjusu qullata ma'in. Nah, baru sekarang kita masuk ke dalam air najis. Kapan air itu berubah menjadi najis? Beliau mulai dari wala dulu, tidak menjadi najis. Berarti air tersebut air seperti aslinya, suci dan mensucikan. Kapan itu tidak berubah menjadi najis? 2 qullah air. 2 qullah air. Qullah ini adalah ukuran volume. Akan tetapi dalam fikih seringnya digunakan standar 2 qullah pakai ukuran berat. Apa itu? Ritl. Ritl bukan liter ya. Ritl itu ukuran berat. Wallahu ta'ala alam, ini menunjukkan bahwasanya ukuran beratlah, satuan beratlah yang paling mudah digunakan. Karena dia mencakup kecil ataupun besar, bisa ditakar dengan satuan berat. Beda dengan satuan volume. Buktinya ya sekarang apapun dijadikan berat. Beli semangka pakai berat, kilogram. Bahkan beli telur pun pakai satuan berat. Bahkan beli minyak goreng pakai satuan berat. Bukan volume. Karena itulah yang paling gampang. Wallahu alam. Ya. Nah, di sini juga dikatakan seperti itu. Wahuma, ukurannya 2 qullah itu adalah khamsumi'ati ritlin baghdadiyin takriban, yaitu 500 ritl Baghdad takriban, kira-kira. Nah ini Allah Ta'ala alam, karena nggak digunakan lagi satuan berat ini zaman sekarang, maka para ulama zaman sekarang mengkonversikannya ke satuan-satuan yang ma'ruf di zaman kita. Wallahu ta'ala alam, yang Anda dapatkan di jurnal yang ditulis di Departemen
kehakiman Saudi Arabia. 2 kullah itu disebutkan kira-kira 284 liter. 284 liter air takriban kira-kira. Baik. Ini kita kembali ke tadi, tidak menjadi najis. 2 kullah air bimulaqati najisin, kalau hanya sekedar terkena najis, kalau hanya sekedar tercelupi najis. Nah ini sekarang kita kata bimulaqah. Air 2 kullah kita lihat di depan mata kita, dan kita lihat ada najisnya dengan mata kepala kita. Dia bersenggolan dengan najis, dia tercelupi dengan najis. Nah ini namanya mulaqatu najis. Nanti beda dengan yughayyiruhun najis, diubah oleh najis. Ini cuma hanya sekedar kemasukan najis, tapi tidak sampai mengubah airnya. Atau lihat, ya ada najisnya, iya ada najisnya, tapi airnya kan banyak. Seperti antum wudhu di sendang, di danau, di sungai besar luas itu, ada air lewat. Jadi makanya air yang terkena najis, tapi airnya lebih 2 kullah, maka tidak menjadikan air tersebut najis kalau hanya sekedar terkena najis air 2 kullah tersebut. Fa in ghayyarahu fa najis, kalau sampai berubah 2 kullah tersebut baru najis. Jadi bedakannya antara mulaqah sama ghayyara. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi au bima'in, wa in fa in zala taghayyuruhu bi nafsi, kalau kemudian air 2 kullah ya, kita katakan 300 liter lah. Kita katakan ya, 300 liter. Kita lihat ada najis yang masuk. Ada anak kecil tipis di situ. Dan airnya berubah, baunya udah berubah, ataupun rasanya berubah, ataupun warnanya berubah, atau ya pokoknya berubah lah kita katakan. Maka kita katakan sekarang air tersebut najis semuanya. Kita buang nggak? Jangan dibuang. Tapi ditunggu saja dulu. Kalau dia nanti berubah kembali, hilang lagi baunya, hilang warnanya najis, hilang rasanya najis yang tadi terkena najis, dengan sendirinya. Dengan cuaca, dengan kena matahari, dengan sendirinya, maka menjadi suci kembali. Au bima'in, ataupun jangan dibuang. 300 liter masa dibuang, tambahin malah. Nah, ini cara kalau antum ditanya cara mensucikan kembali air yang 2 kullah menjadi najis. Gimana caranya? Ubah kembali menjadi seperti semula, baik dengan sendirinya ataupun dengan cara memasukkan air yang lain ke dalamnya. Bertambah jadi 400 liter, nggak ada bau lagi, maka berubah menjadi suci kembali. Ya. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahura. Nah, itu khabarnya tahura. Wadunahuma, adapun air kurang dari 2 kullah, yanjusu, maka kalau terkena najis langsung menjadi air tersebut najis, berubah atau tidak berubah. Ini bedanya ya, beda air 2 kullah dengan air kurang 2 kullah. Air 2 kullah kena najis, kita lihat dulu berubah atau tidak. Kalau kurang 2 kullah kena najis, nggak peduli,
dia berubah atau tidak berubah, dia air tersebut menjadi najis. Karatbi ghairihi, bimulaqatihi. Nah, ini mencampur pembahasan dengan pembahasan lain. Apa itu? Tadi kita ngomong air. Air, yang kita tahu semua air ya. Air kalau kurang dari 2 kula kena najis, berubah atau tidak berubah air tersebut menjadi najis. Nah, beliau memasukkan pembahasan lain. Apa itu? Karat bi ghairihi. Seperti juga benda cair selain air. Apa? Ya selain air apa? Minyak. Apalagi? Sirup. Sirup apa? Jus. Ini bukan air. Dia jus itu adalah perasan buah. Itu bukan air. Maka yang seperti ini menurut mazhab Syafi'i terkena najis 2 kulah ataupun lebih 2 kulah jadi najis. Jadi kalau tanya apa beda antara air dengan selain benda cair lainnya kalau terkena najis? Bedanya adalah kalau air lebih dari 2 kulah kena najis, kalau enggak berubah dia tidak najis. Tapi kalau selain air, benda cair selain air, mau banyak 500 liter kena najis, walaupun tidak berubah najis. Makanya disebutkan lupa nah ulamanya siapa, Ibnu Sirin ataupun siapa, atau An-Nakhai, lupa nah ya, ulama zaman dulu, zaman tabi'in, itu pernah bangkrut gara-gara beliau penjual gara-gara madu atau zait, beliau jual madu atau minyak, masukkan tikus, beliau buang semuanya. Atau jangan bilang mubazir, jangan. Karena menurut mereka, keyakinan mereka bahwasanya benda cair selain air, mau 5 drum, mau 1.000 liter kena najis, walaupun tidak berubah, najis semua. Kenapa? Mereka mengatakan beda kekuatan air sama kekuatan benda cair lainnya. Air bisa, nah, ya wallahu alam ya, idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Dia punya kekuatan untuk menolak najis. Nah, cuma Rasulullah mengatakan ini cuma air. Berarti yang selain air nggak mampu menolak najis, dia menjadi najis. Atau punya sirup, punya air jus, punya madu, kena najis, nggak berubah, buang semua sudah. Baik, karena apa? Karena bukan air. La bimulaqati maitatin la yasilu damuha. Tidak berubah menjadi najis apabila kemasukan maitatin la yasilu damuha, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, yaitu serangga. Kalau kecampurnya, karena menurut mazhab Syafi'i najis juga ini, serangga itu najis. Cuma dia tidak akan bisa menajiskan air tersebut, tidak bisa menajiskan cairan tersebut, dimaafkan gara-gara ada dalil pengecualian, yaitu dalil lalat. Walam tutrah, selama bukan antum yang masukkan. Jadi kalau antum dapat lalat mati, antum masukkan ke dalam air, najis jadinya. Tapi kalau dia masuk sendiri dan mati di dalamnya, maka tidak najis. Sampai segitu di perinciannya. Jadi ini kisah itu darurat.
Jangan sampai darurat antum permudah. Bahkan nggak apa-apa lalat antum masukkan itu. Sudah najis itu. Wa najisin la yudrikuhu tarafun wa nahwi dzalika. Di sini wa najisin ini berarti la bimulaqati najisin. Di sini ingin menunjukkan benda-benda yang masuk ke dalam air yang dia najis tapi tidak sampai menajiskan air tersebut. Apa yang tadi? Hewan, serangga yang tidak mengalir darahnya. Yang kedua, najisin la yudrikuhu taraf. Apabila masuk ke dalamnya najis yang tidak kasat mata. La yudrikuhu taraf, yang tidak bisa dipandang oleh mata, yang tidak kasat mata. Wa nahwi dzalika, dan sejenisnya. Dalam syarah dikatakan kanuqtati baulin, seperti satu percikan tetesan pipis. Dalam kitab yang lain disebutkan contohnya adalah seperti antum melihat lalat singgah di pipis, atau ada pipis, antum tahu itu najis pipis. Antum tahu itu kotoran manusia. Ada lalat. Lalat itu. Kemudian lalat itu najis nggak? Jelas-jelas kamu tahu dia berdiri di atas najis, kemudian masuk ke dalam air ini. Najis nggak? Enggak. Kenapa? Itu najis la yudrikuhu taraf. Nah, jadi kalau antum dengar dalam mazhab Syafi'i, najis la yudrikuhu taraf. Ini maksudnya contohnya. Nah, yang tidak kasat mata. Wa nahwi dzalika, dalam syarah dikatakan wa nahwi dzalika, contoh najis yang tidak kasat mata tadi, sejenis najis yang tidak kasat mata tadi, kaqalilum min sya'ri najis, seperti bulu hewan najis yang sedikit, wa min dukhani najasah, seperti asapnya najis. Nah, ini diantara contoh yang sama yang tidak bisa menajiskan air tadi, walaupun benda tersebut antum meyakini najis, tapi dia termaafkan. Fa in balaghahuma bima'in wala taghayyura fatahurun. Apabila air yang kurang 2 kulah ini, kalau tadi 2 kulah ya, selesai kita 2 kulah. Air 2 kulah ini terkena najis. Dan kita tahu terkena najis kurang dari 2 kulah, walaupun tidak berubah, najis atau tidak? Najis. Kemudian kita kumpulkan air-air yang sudah najis tadi, ini najis, itu najis, itu najis, itu najis. Kita kumpulkan jadi bersatu. Jadi 2 kulah dan tidak berubah. Maka menjadi suci kembali. Masya Allah ya. Jadi bisa bikin teka-tekian tuh. Najis tambah najis tambah najis tambah najis sama dengan suci. Apa? Kalau suci tambah suci jadi suci, oke, setuju. Najis tambah najis jadi najis, setuju. Suci tambah najis sama dengan najis, setuju. Ini kok bisa najis tambah najis tambah najis tambah najis tambah najis? Banyak kan? Sama dengan suci. Apa contohnya? Air yang terkena najis kurang dari 2 kulah namun tidak berubah, begitu atom kumpulkan jadi 2 kulah dan belum berubah, suci. Masya Allah. Teka-teki mazhab Syafi'i ya. Mazhab jumhur, masalah air itu mazhab jumhur, bukan hanya mazhab Syafi'i. Wat taghayyurul mu'assiru, perubahan yang berpengaruh menjadi mengubah air mutlak menjadi air
tidak mensucikan, menjadi air najis, apa standar perubahannya? Ta'mun au launun au rihun. Rasa atau, perhatikan ya, atau ya, bukan dan. Kalau dan seakan-akan harus berubah semuanya. Enggak. Salah satu berubah saja sudah berubah hukum. Ta'mun, rasa. Au launun, atau warna, atau bau. Maka ini telah mengubah hukum air tersebut. Hukum jadi apa? Bisa jadi najis, kalau bercampur dengan najis, bisa menjadi air tahirin ghairu mutahhir kalau bercampur dengan benda yang suci. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari Kamis. Ya, untuk pekan ini tetap seperti biasa, Senin, Selasa, Kamis. Pekan depannya insya Allah baru kita mulai dari Selasa, Rabu, Kamis. Terima kasih.